Selamat ulang tahun Moskow. Привет teman-teman. Hari ini adalah hari kedua kita merayakan hari ulang tahun Moskow. Hari ini kita mau explore jantung Moskow dan jantung Rusia, yaitu Lapangan Merah, Krasnaya Ploshchad. Ya, sekarang kita udah ada di ambang Lapangan Merah, atau di awal sebelum masuk Lapangan Merah. Ini ada namanya Voskresensky Varota. Voskresensky Varota. Монет. Давай. Молодец. Все. Nah, sekarang saya sudah ada di Lapangan Merah. Kenapa dikatakan merah? Tadi seperti yang di awal saya katakan, awalnya itu dari istilah Torg i Pazar. Kenapa dikatakan Pazar? Karena sering kebakaran Kremlinnya, lalu dan Lapangan Merah juga karena dulu Jiriviani ya dari kayu. Lalu kenapa dikatakan Torg juga sebelum jadi Krasnaya Ploshchad? Karena di sini di lapangan ini dulu zaman kerajaan-kerajaan Rusia sampai tahun 1800-an ya, itu dijadikan tempat untuk jualan, khususnya tempat untuk cukur rambut, tempat untuk jualan sepatu, balinki gitu ya, dan tempat untuk jualan kain. Nah, ada juga versi yang mengatakan muncul istilah Krasnaya Ploshchad tahun 1661 karena ada penjual kain berwarna merah. Karena memang sebenarnya Krasny itu artinya krasivi, jadi keras gitu ya, makanya ada banyak kata-kata Rusia seperti prekrasny, krasivi, semua ada dasar kata kerasnya, jadi artinya cantik, indah dan lain sebagainya. Apa yang menarik dari kita sedikit akan membahas tentang sejarah Lapangan Merah ini. Tahun 1434 itu pertama kali ditemukan istilah atau cerita tentang adanya atau aktivitas yang dilakukan zaman kerajaan di Lapangan Merah ini. Lalu kemudian tahun 1547 yang saya katakan tadi, tempat untuk jualan ini atau Torg itu dibangun dari kayu, dan kemudian orang mulai berjualan di sini. Dan dulu dari tembok ke Kremlin dalam ini terbuka ya, artinya orang bisa lalu lalang masuk, tidak seperti sekarang ditutup gitu ya, ada pintunya, dulu terbuka. Nah, tahun 1595 berubahlah Chargoviridi ini jadi kamin nih, dari batu dibangunnya ya. Ini tempat jualannya di sini, yang kemudian sekarang jadi GUM ya, sampai ke belakang sana. Nah, terus tahun 1661 seperti yang saya katakan tadi, berubah nama menjadi Krasnaya Ploshchad. Itu pertama kali lapangan ini mendapat julukan Lapangan Merah. Tidak ada hubungan sama sekali dengan Krasnaya Armia atau Red Army gitu ya. Itu secara ofisial tahun 1679 sampai 1730. Gereja di belakang Pakrovsky Ploshchad, Pakrovsky Sabor atau Khram, sekarang namanya Khram Vasily Blazhenova atau Gereja Saint Basil gitu ya kalau dalam bahasa Inggris, dibangun. Terus kemudian ya tahun 1780 pembangunan ini
dilanjutkan lagi di lapangan merah ini menjadi tempat untuk cukur terbesar. Jadi Ciriulnik atau kayak sekarang bilangnya parikmahir gitu ya, itu tempat untuk cukur. Nah, lalu tahun 1816 setelah perang, lapangan merah itu dihiasi dengan yang sekarang ada di depan saya ini, Historichisky Muzey atau Museum Sejarah Rusia, dan juga berubah sedikit secara penampilan. Tahun 1918 ya, tempat ini menjadi tempat pertama kali lapangan ini dijadikan tempat untuk demonstrasi dan pawai atau parade kemenangan. Ya, jadi pertama kali parade kemenangan itu setelah Perang Dunia Pertama melawan Napoleon dan waktu itu Rusia menang. Alexander III memerintahkan atau mengeluarkan ukas atau perintah untuk membuat ini menjadi tempat parade seperti itu. Nah, lalu tahun 1963 yang saya katakan tadi, sebenarnya ini bukan hanya tempat yang dari awalnya didirikan untuk pejalan kaki saja, karena sampai tahun 1963 lapangan merah itu bisa digunakan oleh kendaraan bermotor kayak bis, tramway dan mobil dan lain sebagainya. Nah, setelah tahun 63 ini kemudian hanya untuk pejalan kaki. Nah, tahun 2000 bahkan pertama kali lapangan merah ini dijadikan sebagai salah satu arena terbesar di Moskow ya. Ada yang lebih besar lagi tentunya di VDNH, di Park Gorkova dan lain sebagainya, untuk katok. Katok itu bahasa Rusia artinya ice skating gitu. Di samping saya ada GUM. Di situ di belakang Pakrovsky Sabor ya. Lobne Miasta itu kayak sumur. Kenapa dikatakan Lobne Miasta? Karena dari kata lob itu jidat, bisa kelihatan jidat gitu, artinya tempat yang tinggi. Itu tempat untuk memberikan pengumuman atau untuk menghukum penjahat atau untuk membuat mengumumkan satu keputusan raja dan lain sebagainya. Makanya disebut Lobne Miasta. Nah, kita akan coba datang lebih dekat lagi ke pamitnik Pazarskemu sama Pazarskemu minimum. Как называется памятник Пожарский? Минину и Пожарскому. Блин, трудно. Oke, kita lihat lebih dekat lagi. Nah, di sini turis sementara ini masih turis-turis lokal. Turis-turis asing masih belum ada. Mungkin jangan cuma saya yang pendatang gitu ya, atau ada beberapa orang lain kayak mahasiswa dan pekerja embassy atau pekerja perusahaan atau yang keluarganya orang Rusia bisa di sini. Jadi kalau bisa dilihat sekarang 90% turisnya turis lokal, turis Rusia. Seperti ini keadaannya. Ya. Yuk kita jalan lebih dekat ke Pakrovsky Sabor atau yang sekarang disebut sebagai Храм Васильева, Храм Василий Блаженного. Oke, di belakang saya sekarang ada mausoleum atau mavzali dalam bahasa Rusia, Lenin. Di sini Lenin dikebumikan, jadi bukan dikebumikan sebenarnya, hanya ditaruh lalu sebelumnya dililin gitu ya. Nah, ini biasanya hari-hari tertentu penuh dengan turis dari luar negeri, tapi sekarang mungkin nggak buka ya karena COVID. Ini dibangun pertama kali setelah Lenin meninggal dan dibangun tahun 1924 untuk tetap mengabadikan tubuh Lenin. Ya. Ngomong-ngomong, di belakang mausoleum ini dari ujung sana sampai ke ujung situ itu terdapat nekropol tokoh-tokoh Uni Soviet. Nekropol itu kayak makam yang isinya entah tulang-tulang atau jasad asli sampai tulang-tulang gitu ya. Para tokoh yang dianggap pahlawan yang berjasa terhadap Rusia mulai dari zaman Uni Soviet. Bahkan konon kabarnya tepat di belakang sini itu dikuburkan Stalin. Lalu juga ada satu tokoh lagi orang Amerika yang berjasa terhadap negara Rusia atau negara Uni Soviet gitu. Nanti saya tulis namanya di situ di video gitu.